Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang dimana untuk judul dari proyek kami yaitu berkaitan dengan peternakan dan perikanan. Kemudian untuk spesifiknya di sini kami memilih judul prediksi kadar oksigen terlarut untuk industri perikanan. Next. Dan untuk anggota yang pertama di sini ada saya sendiri yaitu Ahmad Nadif Ma'ruf dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 010. Kemudian saya Muhammad Raffi Habibi Fauzi, digit NIM terakhirnya 009. Next. Oke, untuk latar belakang masalah. Untuk proyek kami ini karena berkaitan dengan perikanan, jadi kami memilih proyek yang masih juga berhubungan dengan perikanan di mana air merupakan sumber daya vital yang sangat mempengaruhi kesehatan manusia maupun ekosistem perairan serta aktivitas pertanian dan industri. Dan salah satu indikator utama dalam menentukan kualitas air yaitu kadar oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Next. Oke, untuk peran dissolved oksigen sendiri ini yaitu sebagai kebutuhan bagi organisme akuatik seperti ikan atau udang untuk bernafas. Selain itu, kadar dissolved oksigen yang rendah dapat menyebabkan kematian massal hingga mencemari perairan yang tidak dapat dideteksi secara visual. Next. Oke, dan di sini kami sebagai solusi menawarkan sistem prediksi dissolved oksigen secara otomatis di mana pendekatan pemodelan prediktif berbasis machine learning ini dapat digunakan dengan memanfaatkan parameter-parameter seperti pH, suhu, dan yang lain-lain sehingga model mampu memperkirakan kadar dari dissolved oksigen ini. Kemudian keunggulan produk ini yaitu pendekatannya lebih efisien, ekonomis, dan juga scalable untuk diterapkan pada sistem monitoring kualitas air secara otomatis. Next. Dan tujuan dari proyek ini sendiri yaitu mengembangkan model prediksi dissolved oksigen pada air dengan memanfaatkan fitur-fitur lingkungan seperti pH, suhu, dan yang lain-lain dan untuk pemrosesan datanya menggunakan algoritma linear regression. Next. Dan manfaat dari proyek ini, kami berharap proyek ini bermanfaat untuk memprediksi kadar oksigen terlarut secara otomatis dan juga efisien, tanpa menggunakan alat ukur yang dirasa cukup mahal. Sehingga sistem ini dapat membantu pemantauan kualitas air di sektor perikanan, lingkungan, dan juga industri-industri lain yang berhubungan dengan air. Next. Oke, pada bagian tes. Nah, oke, pada bagian ini kita memberikan beberapa step untuk membuat sistem ini, di mana step pertama menentukan tujuan dengan parameternya, di mana parameter ini yaitu seperti pH, suhu, dan DOD. Lalu ada pengumpulan data, di mana dataset ini diambil dari dataset water CSV. Kita selanjutnya melakukan pre-processing dan pemisahan data dengan data latih dan data uji. Lalu melatih modelnya menggunakan data latih dan mengevaluasi modelnya menggunakan data latih dan data ujinya lagi. Setelah itu pengimplementasian model untuk prediksi input baru, menampilkan hasil output dan implementasi dari prediksi. Next. Next. Oke, jadi pada bagian ini yaitu ada dataset dan fiturnya. Untuk bagian datasetnya kita skip dulu, lalu kita masuk ke dalam processing data. Di sini kita memisahkan data yang
yang akan menampilkan fiturnya dan akan dengan data yang akan diprediksi. Dengan data X itu berupa pH, suhu, turbidity, dan conductivity. Dan di mana data Y itu adalah DO, yaitu dissolved oxygen. Misal pada konteks ini Fx berupa X tambah 3 dan min 5. Maka hasil model yang kita akan cari adalah X tambah 3 dan min 5. Nah, pada gambar ini berupa hasil dari training model kita, yaitu untuk melatih model menggunakan regresi linear yang untuk memetakan hubungan antara parameter yang kita gunakan dan juga DO. Di sini kami menggunakan scalar linear regression, yaitu model training data kita. Lalu di grafik di samping ini berupa hasil dari training data tersebut, di mana titik biru merupakan hasil dari prediksi DO atau data latih, dan garis merah adalah garis nilai prediksi atau nilai aktual. Titik yang dekat dengan garis yang dengan garis merah ini berupa gimana bahasanya ya, lebih baik dibandingkan yang terpisah. Jadi kalau dilihat dari data kami itu kita sudah lumayan baik untuk nilai aktualnya. Mic-nya Chef. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang terkait struktur kode program, di mana kami menggunakan struktur kode program yang kami bagi yaitu load data. Baik, di sini saya akan menjelaskan di load data terlebih dahulu. Di sintaks load data terdapat from Google Colab import drive mount. Nah, di sini sintaks ini itu fungsinya itu mengimpor modul drive dari Google Colab. Nah, nanti biar semua agar dapat mengakses file di Google Drive. Kemudian terdapat drive mount, content drive, di mana sintaks ini nanti akan menyambungkan Google Drive ke sesi Colab atau Google Colab. Dan seluruh isi drive ini nantinya akan muncul di folder content drive. Nah, pada struktur kode programnya tadi juga terdapat sintaks kode yaitu import panda SPD, di mana di sini itu mengimpor pustaka panda yang nantinya akan digunakan untuk manipulasi dan analisis data dalam bentuk tabel. Nah, di sini juga terdapat sintaks df pd read csv, dataset water csv, di mana sintaks ini itu berfungsi sebagai membaca file csv yang bernama dataset water csv dan kemudian akan menyimpannya ke dalam variabel df. Nah, sekarang df ini akan berisi data tabel seperti spreadsheet dengan kolom dan baris. Kemudian terdapat sintaks kode yaitu y sama dengan df dissolved oxygen. Di sini sintaks ini berfungsi sebagai pengambilan call of dissolved oxygen dari data frame yang atau nama lainnya yaitu df dan menyimpannya sebagai variabel y. Nah, di sini sintaks ini adalah label atau target variabel yang nantinya akan diprediksi oleh model. Kemudian terdapat sintaks xdf drop. Di sini sintaks ini berfungsi untuk menghapus dua kolom dari df, yaitu dissolved oxygen, karena dissolved oxygen ini sudah dipakai sebagai target y. Nah, kemudian juga menghapus sampel ID, karena dianggap sampel ID ini tidak relevan terkait pemodelan kita. Nah, kemudian hasilnya nanti akan disimpan di variabel X, yang variabel X ini nanti isinya fitur-fitur yang kemudian akan digunakan untuk melatih model. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur kode program untuk train test split. Nah, di sini train test split ini terdapat sintaks kode yaitu from scalar model selection import train test split. Di sini itu sintaksnya berfungsi sebagai mengimpor fungsi train test split dari modul scalar model selection. Nah, nanti fungsi sintaks ini nantinya akan digunakan untuk membagi dataset, yaitu dataset untuk latih atau train, kemudian juga dibagi menjadi data uji atau tes. Nah, kemudian terdapat sintaks xtrain, xtest, ytrain, ytest. Ini itu sintaksnya terbagi menjadi 4 komponen. Xtrain sendiri itu fungsinya sebagai data fitur untuk melatih model, yang dimana 80%-nya itu dari X. Nah, kemudian terdapat X-test yaitu data fitur untuk menguji model, yaitu 20% dari X. Kemudian terdapat Y-train dan Y-test yang
masing-masing merupakan target yang sesuai untuk X-train dan X-test, di mana 80% untuk Y dan 20% untuk Y dari Y. Kemudian pada train test split ini terdapat sintaks juga, yaitu test size 0,2. Di sini berarti artinya itu sintaks ini berfungsi sebagai pendefisiennya 20% dari total data yang akan diujikan pada data uji, dan 80%-nya untuk pelatihan. Kemudian terdapat random state 100 ini yang nilai ini akan digunakan sebagai pembagian data yang nantinya akan selalu konsisten setiap kali kode ini dijalankan. Kemudian saya akan menjelaskan struktur kode program pada training model. Nah, pada training model ini terdapat sintas kode, yaitu from scalar linear, model import linear regression. Di sini itu fungsinya itu sebagai mengimpor kelas linear regression yang sebelumnya sudah disebutkan pada data load. Nah, di sini itu pustaka-pustaka scikit-learn ini akan diimpor dan membentuk linear regression. Nah, nantinya model regresi linear ini akan digunakan sebagai prediksi nilai kontinu seperti kadar oksigen yang terlalu dalam kasus kami. Nah, kemudian terdapat sintas kode linear regression, yaitu membuat objek model regresi linear dan menyimpannya dalam variabel LR. Nah, model ini juga belum diuji. Kemudian terdapat LR fit, X-train, dan Y-train. Nah, melatih fit sintaks ini yaitu berfungsi sebagai melatih fit model LR menggunakan data latih X-train dan target Y-train. Nah, nantinya modelnya akan mencari hubungan atau pola antara input dan output. Nah, kemudian akan menghitung koefisien regresi, yaitu slope dan intercept dari data train, yaitu X-train dan Y-train. Nah, kemudian terdapat struktur kode program bagian prediksi dan evaluasi, yang sintaksnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini terdapat sintaks kode, yaitu YLR train prediksi, LR predict. Nah, di sini itu fungsi sintaks ini ialah untuk melakukan prediksi hasil daripada data latih X-train yang menggunakan model LR yang sudah dilatih. Nah, kemudian terdapat sintaks YLR test spread, LR predict, X-test. Nah, di sini itu yaitu fungsinya melakukan prediksi pada data uji X-test. Yang nantinya akan dilihat seberapa baik model memprediksi data yang belum pernah dilihat. Kemudian terdapat sintaks from scalar metric import mean squared error R2 score. Nah, di sini itu sintaksnya itu berfungsi sebagai mengimpor dua metrik evaluasi, di mana terdapat mean squared error dan R2 score. Mean squared error itu untuk mengukur seberapa besar kesalahan rata-rata kuadrat. Nah, R2 score ini untuk mengukur seberapa bagus model menjelaskan variasi datanya. Nah, kemudian terdapat sintaks 2 ini, di mana masing-masing ini dapat menghitung performa model pada data latih, yaitu yang untuk LR train MSE itu untuk menguji error rata-rata data prediksi dan data asli. Nah, di LR train R2 ini untuk menghitung akurasi model pada data uji. Nah, kemudian terdapat sintaks juga, yaitu yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu untuk menghitung performa model pada data uji, yaitu untuk mengevaluasi apakah nantinya model bisa membentuk model baru ke data yang baru. Jadi ketika kita menginput data baru, nanti akan muncul perhitungan yang sama. Kemudian terdapat sintaks, yaitu print LRMSE train, LR train MSE, dan lain-lain. Nah, di sini itu sintaks ini berfungsi sebagai penampilan hasil evaluasi dari data-data uji maupun data training kami yang sebelumnya sudah diuji. Nah, di sini itu terdapat MSE, di mana MSE itu kalau semakin kecil maka hasilnya akan semakin baik atau dikatakan baik. Kemudian R pangkat 2 ini, ketika nilai R pangkat 2 itu semakin mendekati 1, maka hasilnya akan semakin bagus. Baik, saya akan menjelaskan demo keseluruhan mulai dari awal proses pembuatan machine learning ini. Share screen ya, Sep. Google Colab. Aku aja. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, jadi di sebelah kiri ini kalau kita bisa lihat di sini ada prosesnya untuk
pembuatan si machine learning-nya ini. Yang pertama itu ada load data. Data ini kita ambil dari Kaggle, dari situs ini Kaggle. Situs ini merupakan isinya ya dataset yang biasanya digunakan untuk membuat model machine learning sederhana gitu. Ini kita load data, nanti hasilnya itu ada seperti ini, ada 6 kolom di sini. Cuma yang kita gunakan itu 5 kolomnya aja, pH, temperatur, turbidity, dissolved oxygen, dan conductivity. Di sini ada 500 baris, yang artinya dia punya 500 data gitu. Setelah data dimasukkan, kita masuk ke bagian data preparation. Yang pertama itu ada separation X dan Y. Kenapa kita harus memisahnya? Karena kita itu kan modelnya prediksi, jadi kita harus menentukan mana fiturnya, mana yang akan diprediksi. Kebetulan di sini yang akan diprediksi itu adalah dissolved oxygen. Maka data itu dipisah dengan data lainnya. Di sini udah masuk dissolved oxygennya sebanyak 500 rows, 500 baris. Kemudian data X atau fiturnya itu juga 500 baris juga, ada pH, air, temperatur, turbidity, dan conductivity. Ada 4 berarti fiturnya. Kemudian setelah kita memisah variabel X dan Y masuk ke data splitting. Data splittingnya ini buat testingnya 20% dan 80%-nya buat training. Di sini ada X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Terus kalau kita jalanin, pause dulu saya. Udah belum? Sorry ya. Oke, udah lanjut. Di sini kalau misalkan kita jalanin, X-train-nya itu 80%, seperti yang saya bilang tadi, berarti 80% daripada 500 baris itu ada 400 rows atau 400 baris. Kemudian untuk data testingnya itu adalah 100 baris, yang dimana dia 20% daripada 500 baris itu. Kemudian setelah kita data splitting tadi, sekarang masuk ke model building. Model building ini kita membangun modelnya dengan linear regression atau regresi linear, itu dengan memanfaatkan library daripada ini, scalar model ini. Cukup dengan membuat kode seperti ini, dan ini LRFit. Jadi LRFit nanti dia yang akan membuat si modelnya tersebut. Kemudian setelah jadi, kita coba untuk predik itu, membandingkan hasil yang tes dan training. Y training dan tes. Bisa juga. Nah, ini hasil daripada output Y, yang artinya dissolved oxygennya daripada data training. Terus kemudian yang tes ini berarti dia hasil output daripada data testing. Nih, kan dia sumbernya dari training yang YLR training. Kemudian yang YLR test ini dia ngambil data dari X-test. Setelah kita tahu prediction-nya, kita ini tadi udah dijelasin sebenarnya sama Asyam buat dapat gambaran visualnya. Jadi gambaran visualnya kira-kira seperti ini. Ini nilai aktualnya daripada data, ini prediksi daripada si model gitu ya. Di sini cukup bagus. Nah, makanya kita perlu evaluasi model tersebut untuk menentukan apakah model tersebut baik atau tidak. Di sini evaluasinya menggunakan MSE dan R2.
Nah, bisa kita lihat di sini MSE daripada data training itu 0,2. Jadi MSE ini intinya jika dia semakin mendekati 0, dia semakin baik. Kalau buat yang R2 itu dia ketika semakin mendekati 1 dia bagus gitu. Ini variasi data kalau R2. Kalau MSE ini membandingkan data training dan data model dan data aktualnya gitu. Nah, ini buat yang training. Terus kalau buat testing, dia di sini masih 0,2 juga MSE-nya, tapi buat yang R2-nya ini naik gitu dari 0,67 jadi 0,71. Ini di sini menunjukkan dia cukup baik. Terus kemudian kita coba input sesuai datanya. Di sini coba kita 7,25 buat pH-nya, kemudian buat temperaturnya 23,1, terus turbidity-nya 4,5 dan conductivity-nya 342. Dijalankan hasil prediksi dissolved oksigennya itu sebesar 8,3. Padahal data aktualnya itu 7,8. Nah, di sini mungkin bisa jadi karena model daripada yang kita bangun menggunakan linear regression itu memang tidak cocok untuk ini. Bisa digunakan yang lain gitu. Kalau mau dikembangkan lebih lanjut. Udah itu aja dari aku. Mungkin bisa dilanjut. Share screen lagi, Sep. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian Halo, aku nge-lag ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian evaluasi modelnya. Seperti yang terlihat, rata-rata atau MSE-nya ini, bagian tren jaga tes ini menunjukkan hasil yang rendah. Artinya keakuratannya ini cukup lumayan tinggi. Juga pada nilai R2-nya, pada tren juga tesnya ini juga memiliki nilai yang trennya ini 0,67, artinya model ini bisa menyelesaikan sekitar 67% dari yang diberikan. Untuk tesnya sendiri meningkat lebih banyak, yaitu 0,71 sekian. Itu menunjukkan bahwa sistemnya ini dapat memproses lebih baik lagi. Oke, next. Lalu pada bagian kesimpulannya, ini inovasi monitoring otomatis. Jadi project yang kami buat ini menggunakan machine learning sebagai solusi efisien dan juga murah dibandingkan alat ukur konvensional yang mungkin harganya lebih mahal. Jadi sistem ini cocok untuk pemantauan air di tambak atau budidaya ikan juga. Lalu
Yang kedua ini simple dan aksesibilitas inputnya simple dan accessible input design. Jadi input yang diberikan ini masih sedikit dan juga simple. Jadi semua orang bahkan yang tidak ahli sekalipun ini dapat menggunakan project kami. Lalu modelnya stabil dan juga akurat. Seperti yang dilihat dari evaluasi modelnya, nilai MSE itu cenderung kecil dan juga untuk nilai R2-nya tinggi. Jadi modelnya bisa dikatakan stabil dan juga akurat. Lalu terdapat potensi pengembangan lebih lanjut. Jika ingin dikembangkan lebih lanjut, masih banyak hal yang bisa dikembangkan lagi, seperti misalnya pada slide berikutnya. Coba next. Nah, jadi pengembangan lebih lanjutnya bisa, slide yang pertama itu pengembangannya dapat dari inputnya. Inputnya bisa diperluas menjadi lebih banyak. Tadi kan hanya 4 input saja, yaitu hanya ada pH, temperatur, terus ada turbidity dan juga conductivity. Kita dapat menambahkan beberapa seperti TSS atau misalnya ya, salah satunya coba TSS tadi, yaitu kepadatan dari molekul airnya. Lalu juga, maaf tapi bisa next slide. Integritasnya dengan real time sensor. Jadi misalnya pembudidaya ikan ini tidak perlu untuk memasukkan nilainya satu persatu, bisa terintegritas dengan real time sensor, jadi bisa langsung terpantau. Untuk yang ketiga, antarmuka pengguna lebih interaktif, jadi bisa dibuild lebih lanjut untuk antarmuka pengguna yang lebih interaktif agar semua orang dapat menggunakan dan mengerti dengan mudah. Oke, selesai. Baik, mungkin cukup yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.